Hei guys, Tone Kepue mengikuti perjalanan panjangmu, di mana angin gurun Persia membawa butiran pasir kering yang terasa perih di kulit dan bintang-bintang menggantung di langit seperti mata para dewa yang diam mengawasi. Kamu berdiri di samping unta-unta yang membawa keranjang berisi delima, kurma, dan aprikot kering, menghirup aroma manis bercampur dengan panas tubuh mereka saat hewan-hewan itu mendengus dalam kegelapan. Unta-unta bergerak pelan. Dan kamu mengendalikan mereka dengan siulan panjang, agar kawanan tidak menyebar. Pedagang berpengalaman mengingatkanmu bahwa orang Partia sering membeli aprikot kering untuk dijual ke Romawi, karena bangsawan di sana suka menikmatinya dengan anggur. Kawanan unta mendengus keras, kaki mereka menghentak pasir seolah memberi peringatan. Kamu menggenggam tali lebih erat. Sebenarnya unta jarang diserang, tetapi serigala bisa membuat mereka panik, dan jika mereka lari, semua barang bisa hancur. Seorang pedagang tua bercerita bahwa dulu orang-orang menggantung jimat tulang burung pada unta untuk mengusir roh jahat dan hewan buas. Ada juga yang mengikat kain merah di ekor unta karena percaya warna merah menakutkan makhluk gaib. Kamu tidak tahu benar atau tidak, tetapi saat angin meniup kain merah itu, suara berdesirnya membuat suasana terasa lebih mencekam. Kamu mencatat itu dalam hati, meski saat ini pikiranmu hanya tertuju pada cara menghindari badai pasir. Sekilas kamu berpikir, bahkan jika seekor unta mati karena kelelahan, bulu dan kulitnya masih bisa dijual penghiburan yang terdengar kejam. Tetapi semua pedagang di jalur ini mau tak mau terbiasa dengan pemikiran itu. Pemandu mengingatkanmu bahwa menurut cerita lama, banyak kafilah pedagang hilang di sini tanpa jejak. Rombongan bergerak menembus malam. Hanya suara napas unta dan gesekan pasir di bawah kaki yang mengingatkanmu bahwa kamu masih hidup. Kadang kamu merasa setiap hembusan angin seperti berbisik kisah lama tentang kafilah yang hilang. Meski tahu hanya cerita, kamu tetap menggenggam erat jubahmu dan menghela napas panjang. Ada yang bilang mereka dirampok, ada yang bilang badai pasir menelan mereka, dan ada juga yang percaya roh haus berkeliaran untuk menyesatkan unta hingga tercerai dari rombongan. Kamu berkata pada dirimu sendiri, jika malam ini berhasil dilalui, hari-hari berikutnya di Susa dan kota besar lain setidaknya memberimu tempat tidur, air hangat, dan makanan layak. Membayangkan roti panggang dan sup kacang panas, kamu tersenyum tipis dalam kegelapan, mencoba menjaga semangat. Perjalanan baru dimulai, dan kamu sudah merasa menjadi bagian dari dunia kuno di mana keuntungan dan kelangsungan hidup berpadu menjadi satu. Sejarawan masih berdebat, apakah kisah tentang roh peminum air hanyalah dongeng penakut atau benar-benar keyakinan masyarakat gurun. Matahari belum terbit, tetapi kamu harus berangkat lebih awal. Jika tidak ingin terpanggang bersama barang dagangan di bawah terik yang kejam, dentingan lonceng kecil pada pelana unta berpadu dengan hembusan angin, menciptakan suara yang menenangkan namun cukup untuk membuatmu tetap terjaga. Sebenarnya, kamu sadar bahwa, jika bukan karena pengalamanmu, mungkin kamu tidak akan bertahan hidup, bahkan hanya beberapa malam di tengah gurun yang ganas ini. Setiap langkah kaki menapak di pasir yang dingin, rasa lelah mulai menjalar ke betis. Tetapi kamu tahu ini baru awal perjalanan. Kamu memeriksa kembali ikatan keranjang dagangan, delima, buah yang digemari raja dan bangsawan, harus tetap utuh agar bisa dijual dengan harga tinggi. Satu keranjang rusak bisa membuatmu rugi besar. Suara serigala terdengar jauh. Malam semakin dingin, suhu gurun turun hampir membekung. Kamu menarik jubah wol unta yang pernah kamu beli dari pedagang lain, merasa bersyukur karena serat wol itu menghangatkan tubuhmu. Di depan obor pemandu, kamu melangkah ke pasar Susa saat matahari baru saja naik. Sinarnya memantul di atas batu bata bakar dan tiang berukir yang membuat kota ini terasa megah. Suara para pedagang bercampur dengan aroma rempah, asap dapur, dan wangi buah segar yang memenuhi udara. Kamu berpura-pura tidak melihat, tapi ketika dia lengah, kamu melontarkan komentar setengah bercanda, kalau timbanganmu lebih ringan dari angin yang akan meniup pergi pembelimu. Mereka lebih suka delima merah berair, anggur tanpa biji, dan kurma kering yang diproses sempurna. Beberapa pedagang cerdik bahkan melapisi aprikot kering dengan sedikit madu, agar tampak berkilau dan harum, trik yang bisa melipat gandakan harga walau hampir tak ada yang menyadarinya. Kamu juga mendengar kabar tentang kargo sutra dari timur jauh yang baru tiba. Meski lelah, kamu tahu ini baru satu persinggahan kecil, dan setiap pelajaran hari ini akan berguna untuk bertahan dalam transaksi berikutnya. Kamu melihat unta-unta mengunyah perlahan, tampak sama letihnya denganmu, menunggu waktu beristirahat.
saat matahari mulai tenggelam. Kamu bersiap meninggalkan Susa, membawa barang, koin, dan cerita baru tentang kepintaran dan tipu daya di pasar kuno. Seorang pedagang menawarkan barter, menukar sebagian kurma dan delima milikmu dengan bulungan sutra menta. Kesepakatan itu bisa membawa keuntungan besar, tapi sutra mudah rusak. Jika badai gurun datang, kamu mengunyah kismis sambil menimbang pilihan. Memandang keramaian pasar yang tampak seperti lukisan hidup dari dunia kuno, kamu sempat berpikir untuk mencoba cara itu, tetapi takut jika gagal. Buah akan cepat berjamur saat melintasi gurun. Orang-orang di sekitar tertawa, dan pedagang itu akhirnya terpaksa menyesuaikan timbangannya agar kamu bisa menukar beberapa kilo kismis dengan harga wajar. Sejarawan masih berdebat, apakah di Susa ada aturan resmi untuk mencegah kecurangan, atau sebagian besar hanya bergantung pada reputasi pedagang dan pengawasan dari komunitas. Kamu menuntun unta, setiap keranjang delima dan aprikot kering diikat kuat, agar tidak dirampok di tengah kerumunan yang padat. Para penjual lokal sudah terbiasa dengan arus pedagang, dan bahkan sebelum kamu berhenti, mereka sudah menilai barang yang kamu bawa, seakan bisa menghitung untung rugi hanya dengan tatapan. Dia bercerita bahwa di pasar besar seperti Susa, pedagang sering diminta membayar biaya perlindungan kepada kelompok penjaga, yang sebenarnya hanyalah bentuk suap terselubung. Beberapa pedagang menganggapnya sebagai biaya wajib untuk ketenangan, sementara yang menolak terkadang menghilang begitu saja, meninggalkan kios kosong keesokan harinya. Kamu tidak yakin kebenarannya, tapi memilih untuk menjaga jarak dengan para penjaga kota demi aman. Seorang pedagang muda menawarkan beberapa keranjang kismis, tersenyum ramah sambil menekan jarinya di timbangan untuk menipu berat. Kamu tidak hanya menjual buah, tetapi juga memperhatikan cara para pembeli kaya memilih barang. Ketika menghitung koinmu, seorang pria tua berjanggut panjang mendekat. Di sela transaksi, kamu menukar sebagian buah dengan perak partia untuk disimpan. Berjaga-jaga jika bertemu pedagang Yunani atau Romawi. Di kejauhan, seorang musisi meniup seruling bambu. Nadanya lembut mengikuti angin, membuat hiruk-pikuk terasa lebih ringan. Kamu meninggalkan Susa dan memimpin kafilah unta menuju pegunungan Zagros, tempat jalan setapak sempit melingkar di lereng, dan angin dingin bertiup dari celah curam seperti bilah pisau tak terlihat. Langit mendung, dan ketika kawanan unta mulai menanjak jalan berbatu, butiran salju pertama jatuh, menempel di jubah dan keranjang barang. Sejarawan masih berdebat, apakah kisah tentang badai salju yang menelan kafilah hanyalah cerita peringatan atau benar-benar sering terjadi. Namun saat angin merong melalui celah batu dan salju menutupi jalur sempit, kamu merasa cerita itu tidak berlebihan. Kamu menyalakan api kecil. Jari-jari mati rasa perlahan terasa hangat ketika menyeruput susu kambing hangat. Kamu menjaga mereka tetap berbaris rapat, karena satu langkah terpeleset bisa menyeret seluruh kafilah ke jurang. Kawanan unta melangkah di tanah kering, dan kamu tahu, hamparan datar di depan akan membawa tantangan yang berbeda, tapi setidaknya tidak masih sedingin es. Langit menampakkan garis biru tipis di balik gunung, tanda cuaca mulai bersahabat. Kamu menarik napas lega meski tahu perjalanan masih panjang. Di kaki gunung, sekelompok pemburu melambai, menawarkan barter daging buruan dengan kurma kering. Kamu setuju, karena daging itu akan memberi tenaga tambahan untuk perjalanan selanjutnya melewati gurun. Seorang teman bercerita bagaimana pedagang Persia biasa menggantung daging kering dekat api agar tahan lama di perjalanan, dan kamu ikut mengikat beberapa potong daging kambing untuk sediaan. Bau asap menempel di jubah, tapi rasa hangat menutupi ketidaknyamanan. Tak ada yang menduga badai salju akan muncul di perjalanan ini, tetapi Zagros terkenal dengan perubahan cuaca mendadak yang bahkan membuat pedagang paling berpengalaman harus waspada. Kamu membayangkan kantong kulit berisi kerincingan. Suara gemerincing dipercaya pengembara gurun bisa menakuti hewan liar. Seorang teman menyalakan obor besar, karena cahaya api sering membuat serigala enggan mendekat. Kamu teringat cerita tentang jimat tulang burung yang digantung para pedagang di kawasan Zagros, dan bertanya-tanya, apakah kebiasaan aneh itu patut dicoba untuk perjalanan berikutnya. Kamu menarik erat tali pengikat keranjang delima, agar tidak tergelincir di jalan licin. Seorang pemandu tua bercerita bahwa banyak kafilah terpaksa berbalik arah karena salju menutup jalan, sementara yang nekat sering meninggalkan bangkai unta dan kargo terkubur di bawah es. Auman serigala terdengar lagi, kali ini lebih dekat, menggema di tebing batu seolah ada puluhan ekor. Kawanan unta resar,
Satu ekor menghentak tanah keras. Saat malam turun dan salju semakin tebal, rombongan berhenti di sudut lembah yang terlindung angin. Keesokan paginya, saat salju mencair menjadi lumpur, kawanan unta melangkah perlahan di jalur berbatu. Saat meninggalkan pegunungan Zagros, kamu menoleh ke belakang. Kamu tiba di sebuah pos dagang kecil di jalur utama, tempat para pedagang dari berbagai wilayah berkumpul untuk menukar barang. Di hadapanmu berderet-deretan kendi anggur setinggi pinggang, disusun rapi di bawah atap kain tegang. Saat dia menunjukkan perhitungan, kamu pura-pura tidak peduli sambil memutar satu koin denarius Romawi di jari, seakan mengingatkan bahwa kamu bukan orang baru di jalur ini. Seorang pedagang tua di dekatmu memberi isyarat dengan mata, menyarankan agar kamu menawar perlahan dan tak segan pergi jika harga tak cocok, karena itu bisa memaksa lawan menurunkan tawaran. Seorang pria menceritakan pengalamannya membeli gulungan sutra murah yang ternyata di dalamnya tersembunyi jimat bulu burung. Katanya berasal dari seorang dukun timur untuk membawa keberuntungan. Lalu kamu berbaring di dekat api, mendengarkan suara angin dan gesekan kain sutra ketika unta bergeser. Meski lelah, kamu tahu barang-barang ini akan laku mahal jika berhasil melewati gurun keras di depan. Membayangkan keuntungan yang menanti, kamu menarik jubah dan memejamkan mata, bersiap untuk hari panjang berikutnya. Semua tertawa, tetapi kamu perhatikan beberapa orang diam-diam menyentuh jimat mereka sendiri, seolah kisah itu bukan hanya hiburan. Sejarawan hingga kini masih berdebat, apakah orang Yunani benar-benar menguasai perdagangan di jalur ini, atau hanya sekadar perantara. Namun semua setuju mereka pandai mempengaruhi pasar. Aroma anggur angin dari Yunani tercium samar, bercampur dengan bau kayu pinus dan asap perapian. Seorang perantara bersuara khas datang menghampiri, menawarkan barter. Sebagian kurma dan aprikot kering milikmu ditukar dengan beberapa kendi anggur dan gulungan sutra mentah baru dari timur. Topi lebar bergaya Yunani bertengger di kepalanya. Dan dia bicara manis sambil menekankan betapa langkanya sutra saat ini, tanpa menyebut harga jelas. Kamu tahu betul pedagang Yunani terkenal suka menaikkan harga, kadang 2 kali lipat, terutama kepada pedagang kecil. Setelah negosiasi panjang, kamu berhasil mendapatkan beberapa gulungan sutra dengan harga yang masih bisa diterima, menukar sebagian kurma dan beberapa koin perak partia. Meski sedikit kesal, karena tahu tetap rugi sedikit, kamu menghibur diri dengan meneguk sedikit anggur dari kendi uji. Rasanya kaya aroma kayu dan cukup menghangatkan tenggorokan di udara gurun. Saat senja turun, kamu berkumpul bersama para pedagang di sekitar api unggun, berbagi daging kering dan mendengarkan cerita aneh. Malam semakin larut, kamu memastikan gulungan sutra diikat rapi di punggung unta, memeriksa kendi anggur agar tidak bocor. Kamu berhenti di sebuah karavanserai, tempat para pedagang sering bermalam dan bertukar kabar. Suasananya tampak tenang, tetapi begitu kamu duduk dan meneguk susu kambing hangat, telingamu menangkap percakapan lirih di meja sebelah. 2 pedagang asing membicarakan tentang sekelompok perampok yang baru saja muncul, terkenal menagetkan kafilah kecil dan bahkan menyuap penjaga agar pura-pura tidak melihat. Salah satu dari mereka berbisik bahwa tadi malam sebuah rombongan kehilangan hampir semua barang tanpa suara sedikit pun. Kamu tidak tahu pasti kebenarannya, tetapi bulu kudukmu sedikit meremang. Kamu menatap sekeliling. Para penjaga di gerbang duduk berkelompok sambil minum arak. Sesekali melirik para tamu di bawah cahaya lampu minyak. Seorang pedagang muda bercerita bahwa untuk menakuti perampok, dia pernah menggantung cakar singa palsu di pelana unta, karena percaya kata dukun bahwa penampakan garang bisa mengusir niat jahat. Kamu menahan tawa, tetapi tidak bisa menyangkal mungkin beberapa perampok benar-benar takut pada hal-hal seperti itu. Seorang pedagang tua mendekat dan berbisik bahwa banyak orang akhirnya membayar biaya perlindungan agar aman, meski pada dasarnya itu hanyalah bentuk suap. Kawanan unta mengunyah rumput kering di sudut halaman. Ekor mereka bergerak santai, seolah tidak peduli pada kecemasanmu. Kamu menarik selimut wol lebih rapat, berbaring di atas tikar kasar dekat api unggun. Bau asap, suara napas berat unta, dan bisikan samar di sekitar perlahan membuat matamu terpejam. Meski hatimu tetap waspada, siap terbangun jika terdengar teriakan peringatan di tengah malam. Kamu mempertimbangkan pilihan, mengingat cerita tentang pedagang yang menghilang setelah menolak, dan akhirnya menyelipkan beberapa koin perak ke kantong terpisah, hanya untuk berjaga-jaga. Sejarawan masih berdebat, apakah kebiasaan seperti ini adalah pajak tak resmi dari otoritas lokal
atau sekadar hasil kolusi antara penjaga dan para perampok. Saat malam semakin larut, angin berdesir melewati celah pintu, membuat api lampu berkedip. Kamu menata ulang barang, menyembunyikan gulungan sutra dan kantong perak di antara keranjang buah, agar tidak menarik perhatian. Kamu meninggalkan karavan serai sebelum matahari terbit, memimpin kawanan unta menyeberangi Dasht i-Kafir, gurun garam yang luas dengan angin asin menusuk kulit dan cahaya putih menyilaukan memantul di permukaan tanah. Setiap langkah kaki, unta terdengar berderak di atas kerak garam. Membuatmu merasa seperti berjalan di atas cermin raksasa yang memantulkan sinar matahari. Kamu membungkus kepala dan menutupi mata dengan kain, karena banyak pedagang kehilangan penglihatan sementara akibat silau jika lupa melindungi diri. Kawanan unta mulai melambat, kuku mereka tergelincir sedikit di atas lapisan garam tipis yang menutupi pasir. Kamu beberapa kali harus berhenti untuk memastikan keranjang tidak bergeser, karena satu jatuh bisa menghancurkan muatan. Semua orang membagi bongkahan garam yang sudah dikumpulkan, karena tahu itu akan laku mahal di kota. Kamu makan daging kering, meneguk sedikit air, lalu berbaring memandang langit penuh bintang yang rapat seperti butiran pasir. Angin malam berhembus lembut, membawa rasa kantuk bersama suara napas tenang unta yang beristirahat di sekitarmu. Di sana ada sumur kecil yang oleh penduduk nomaden disebut sumur Dewa Angin. Legenda mengatakan sumur itu dijaga oleh seorang pendeta di masa lalu dan siapapun yang mengambil air tanpa memberi persembahan akan tersesat dalam kabut gurun. Sejarawan masih berdebat, apakah legenda ini hanya cara untuk mengontrol sumber air atau benar-benar mencerminkan kepercayaan kuno. Meski ragu, kamu tetap melempar satu butir kurma ke dalam sumur sebelum mengambil air untuk unta. Sekadar merasa aman, angin membawa aroma asin kering yang membuat bibir pecah-pecah dan tenggorokan terbakar. Seorang teman seperjalanan menyarankan mengoles minyak wijen pada bibir, sementara yang lain bercanda bahwa jika mau repot, kamu bisa mengumpulkan garam di sini untuk dijual dengan harga tinggi di kota-kota. Kenyataannya, banyak pedagang memang membawa kantong kecil untuk mengambil bongkahan garam langka karena orang Persia dan Romawi menganggap garam barang berharga, digunakan untuk mengawetkan daging dan bahkan sebagai alat tukar. Rombongan berhenti di dekat tonjolan batu yang jarang ada di tengah lautan garam. Saat perjalanan berlanjut, kamu menyadari kulit tangan terasa perih karena kristal garam yang menempel. Seorang pemandu mengajarkan cara mencuci tangan dengan campuran abu dan air untuk membersihkan dan mencegah pecah-pecah. Rasanya tidak nyaman, tetapi cukup membantu ketika matahari naik. Panas menyengat memantul dari permukaan garam membuat udara beriak seperti gelombang. Unta-unta menggeleng kepala dan meludah sesekali, tanda ketidaknyamanan mereka. Saat malam tiba, rombongan berkemah di tepi bukit pasir di luar dataran garam. Kamu berhenti di tanah datar untuk memeriksa semua koin dan barang setelah perjalanan panjang. Di atas kain terbentang perak Parthia, denarius Romawi, dan koin perunggu dari Tiongkok, masing-masing dengan ukiran dan nilai yang berbeda. Kamu harus memikirkan dengan hati-hati, karena menyimpan terlalu banyak mata uang asing bisa menyulitkan jika sampai di pasar yang tidak menerima, tetapi jika menghabiskan semua perak untuk membeli barang, kamu bisa kehilangan peluang saat menemukan tawaran besar. Seorang pedagang tua mengingatkan bahwa banyak orang memilih menyimpan perak daripada emas karena lebih mudah diperdagangkan dan tidak terlalu menarik perhatian perampok. Saat melewati gurun, seorang musisi membawa kecapi dan memetik beberapa nada. Suaranya berpadu dengan desiran angin membuat suasana tenang. Kamu mengunyah aprikot kering, memejamkan mata sambil membayangkan transaksi yang menunggu di depan. Meski lelah, semangatmu tetap terjaga, karena setiap koin yang kamu simpan terasa seperti bukti dari perhitungan cermat dan kesabaran, bukan sekadar keberuntungan. Kamu menatap keranjang berisi buah ara kering, kismis, dan delima yang tersisa, menghitung mana yang sebaiknya dijual sekarang dan mana yang harus dibawa ke pasar besar. Seorang pedagang muda bercerita bahwa di Samarkand, keranjang buah ara berkualitas bisa ditukar dengan batu mulia. Tetapi hanya jika kondisinya masih bagus. Seorang rekan menyarankan agar kamu membagi koin ke dalam 3 kantong berbeda dan menyimpannya di beberapa unta, karena perampok jarang memeriksa semua hewan. Jika rombongan cukup besar, kamu mengikuti saran itu. Mengikat tali sambil mengingat cerita tentang pedagang yang kehilangan segalanya hanya karena menyimpan harta di satu tempat. Kamu memutuskan menjual sebagian di kota kecil agar kafilah lebih ringan. Sisanya dibawa ke tujuan utama.
Sejarawan sampai sekarang masih berdebat bagaimana pedagang kuno merencanakan rute dan keuangan mereka, karena catatan tertulis sangat sedikit. Tetapi cerita yang diwariskan menunjukkan bahwa perhitungan yang hati-hati adalah kunci agar tidak bangkrut. Angin gurun berhembus, membawa butiran pasir kecil ke kantong uang, membuat koin berbunyi seperti lonceng kecil. Malam itu, ketika rombongan berkemah di samping bukit pasir tinggi, kamu menghitung kembali koin-koin sambil mendengarkan suara pasir tertiup angin menghantam tenda seperti hujan ringan. Kakimu mulai terasa perih dan pecah-pecah setelah berhari-hari melintasi garam dan pasir panas. Saat rombongan berhenti di dekat perkemahan kecil milik penduduk nomaden, seorang tabib mendekat. Ia membawa kantong kulit berisi pot kecil dari tanah liat yang diisi lemak, bubuk herbal, dan potongan tulang kering. Setelah mendengar keluhanmu, ia mengangguk pelan dan menawarkan ramuan aneh, campuran lemak kadal dengan abu rumput terbakar untuk dioleskan pada kulit, agar tetap lembab. Kamu menatap cairan abu-abu kental itu dan tidak yakin harus tertawa atau mencobanya. Tubuhmu terasa lebih ringan. Seolah ramuan aneh dan teh daun kaktus itu membantu menghapus sebagian rasa lelah. Kamu menghitung jumlah unta dalam hati sebelum akhirnya tertidur, berharap kakimu cukup kuat untuk menempuh jalur berikutnya. Pemandu rombongan berkata bahwa penduduk gurun percaya lemak kadal membantu mencegah kulit pecah karena hewan itu mampu bertahan di iklim ekstrim. Beberapa pedagang lain menutup hidung, mengatakan baunya cukup menyengat sampai membuat unta menoleh menjauh. Mereka merebus daun kaktus dengan made untuk membuat teh, yang dipercaya membantu tubuh menahan haus saat melintasi gurun tanpa sumber air. Kawanan unta yang sudah beristirahat mengunyah rumput kering dan sesekali mengeluarkan suara rendah seperti keluhan malas. Kamu membalut kaki dengan kain kasar, merasakan kelembapan dari lemak kadal yang masih terasa. Lalu berjalan perlahan di sekitar perkemahan, terasa perihnya berkurang. Entah karena ramuan itu bekerja, atau karena kakimu mulai terbiasa dengan perjalanan. Seorang pria bercerita bahwa leluhur mereka dulu selalu membawa potongan kecil batu garam diikat pinggan, percaya bahwa roh gurun akan memberi mereka kekuatan jika membawa garam dekat tubuh. Kamu tersenyum mendengar cerita itu, tetapi tetap memasukkan beberapa butir garam ke kantongmu. Hanya untuk berjaga-jaga. Sejarawan masih berdebat apakah pengobatan seperti ini benar-benar efektif, atau hanya sekadar tradisi lisan. Meski ragu, kamu akhirnya mencoba sedikit dan terkejut karena rasa perih di kakimu berkurang meski bau menyengatnya melekat di jubahmu saat beristirahat. Kamu memperhatikan penduduk nomaden menyiapkan minuman. Saat matahari terbenam, cahaya jingga menyelimuti bukit pasir di kejauhan. Kamu menyiapkan kembali kargol. Malam itu, kamu berbaring di bawah langit berbintang di atas tikar kasar, mendengarkan suara api yang berderak pelan dan nyanyian rendah para pengembara di dekat api unggun. Saat rombongan baru saja keluar dari kawasan berpasir, sekelompok pemungut pajak kerajaan muncul di jalan setapak. Mereka mengenakan jubah panjang dengan hiasan benang emas dan sabuk berisi belati yang berkilau. Mereka memberi isyarat agar kafilah berhenti. Mata mereka meneliti setiap keranjang delima dan kantong kurma dengan tatapan tajam. Tatapan petugas menjadi lunak, ia mengangguk dan memberi isyarat agar rombongan melanjutkan perjalanan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Meski hatimu terasa berat, kamu lega karena tidak harus kehilangan waktu berharga yang bisa membuat buah busuk di tengah panas. Petugas utama membuka catatan dari gulungan kulit, menyebut daftar barang yang dikenakan pajak dengan suara datar namun tegas. Kamu menelan ludah saat ia menunjuk keranjang kismis dan berkata jumlahnya mewajibkan biaya tambahan karena dianggap barang mewah. Kamu mencoba menjelaskan bahwa kismis itu untuk bekal perjalanan, bukan untuk dijual, tetapi tatapan petugas tidak berubah. Seorang pedagang tua menarikmu ke samping dan berbisik bahwa cara termudah agar masalah cepat selesai adalah menyelipkan beberapa koin perak ke tangan petugas, meskipun kamu tahu itu sama saja dengan menjuap. Banyak pedagang memilih cara itu daripada menanggung pemeriksaan panjang yang bisa merusak buah di bawah terik. Sejarawan masih berdebat apakah pungutan tambahan ini merupakan pajak resmi atau hanya cara aparat lokal mencari keuntungan pribadi. Kamu mengambil beberapa koin perak partia dan dengan hati-hati memberikannya dalam perjalanan. Kamu mendengar kisah tentang kafilah yang menolak membayar lebih dan berakhir ditahan. Barang-barangnya disita dengan alasan utang pajak. Seorang pedagang bercerita bahwa untuk menghindari hal serupa, ia pernah menyembunyikan
Kargo berharga di balik lapisan jerami dan kayu, agar terlihat seperti muatan murah. Unta-unta minum, dan kamu menghitung kembali sisa koin di kantong. Jumlahnya jelas berkurang. Tetapi selama kargo dan rombongan tetap aman, semua bisa tertutupi di pasar besar nanti. Angin malam berembus melewati permukaan air, menenangkan pikiranmu saat kamu merebahkan badan. Setidaknya untuk sementara melupakan rasa kehilangan dari pajak yang baru dibayar, kamu mengingat trik itu untuk perjalanan mendatang, walau tahu jika ketahuan, hukumannya tidak akan ringan. Saat matahari terbenam, rombongan berhenti di dekat telaga kecil. Kamu dan rombongan tiba di sebuah oasis besar tepat saat musim semi. Ketika air di sumur meluap dan pohon kurma menjulang dengan daun hijau segar, tempat ini bukan hanya perhentian bagi para pedagang, tetapi juga lokasi festival tahunan. Kamu memperhatikan harga dan bertanya-tanya apakah sebaiknya menjual sisa delima dan buah ara sekarang atau menunggu hingga buah kering sempurna. Karena harganya bisa berlipat ganda di kota besar, seorang pedagang berpengalaman menyarankan agar memanfaatkan suasana festival. Karena pembeli biasanya mau membayar lebih dalam suasana meriah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika semua stok terjual, kamu mungkin terpaksa membeli barang baru dengan harga tinggi untuk perjalanan pulang. Sejarawan hingga kini masih berdebat apakah festival seperti ini hanya tradisi setempat atau kebijakan yang sengaja dibuat penguasa untuk mendorong perdagangan di wilayah gurun. Penduduk setempat mendirikan tenda kain, menggantung lentera minyak di sepanjang jalur, dan udara dipenuhi aroma daging panggang, buah matan, serta rampar yang bercampur menjadi wangi hangat. Kamu melepaskan unta-unta di tepi pasir luar area pesta, memberi mereka air segar. Lalu berjalan ke pasar dadakan tempat musik, tawa, dan transaksi memenuhi udara. Pedagang dari berbagai wilayah membawa barang unik, pala dari India, keramik berlapis glasir dari Partia, bahkan beberapa kuda kecil dari stepa jauh. Kamu memutuskan menjual setengah stok, membuat kafilah lebih ringan, dan menambah perbekalan uang saat kantong koin bertambah berat. Kamu berjalan santai melewati tenda-tenda hiburan tempat penari berputar mengikuti irama drum. Unta-unta berbaring tak jauh, sesekali mendengus pelan, menambah ritme alami di tengah suara seruling dari kejauhan. Malam terasa damai, seolah dunia sejenak melupakan badai gurun dan perampok yang mungkin menunggu di jalur berikutnya. Kamu merebahkan badan, menatap bulan purnama yang menggantung tinggi, dan perlahan membiarkan matamu terpejam di bawah langit gurun yang tenang. Nyala api dari obor memantulkan bayangan di atas pasir, menciptakan kilau menari yang memikat mata. Seorang penari muda menawari segelas anggur herbal khas daerah, dan ketika kamu meneguknya, rasa manis ringan dengan sedikit hangat memenuhi tenggorokan, membuat tubuh terasa segar. Saat malam turun, kamu dan rombongan duduk melingkar di sekitar api unggun, berbagi roti pipih dan kurma sambil membicarakan rute yang akan ditempuh. Pagi hari, rombonganmu meninggalkan oasis dan bergerak menuju padang rumput luas. Tempat angin membawa aroma rumput kering dan suara derap kuda terdengar dari kejauhan. Di jalur tanah yang panjang, kamu bertemu sekelompok pedagang nomaden Scythia. Berambut pirang pucat dengan jubah tebal dari bulu hewan dan membawa gulungan tali yang terbuat dari rambut kuda. Tak ada yang marah, malah semua tertawa keras, dan seorang pria Scythia bercanda. Sepertinya untamu juga ingin menawar untuk tali ini. Ia memberimu sedikit, mengatakan ini akan berguna untuk jalur berat yang menunggu. Sebagai balasan, kamu memberinya beberapa buah delima, makanan mewah yang jarang mereka temui. Para pedagang Scythia sudah pergi ke arah lain, tapi suara derap kuda mereka masih terngiang seolah menjadi pengingat bahwa jalur ini selalu mempertemukan budaya-budaya berbeda. Kamu berbagi millet panggang dengan rekan-rekanmu, mengunyah perlahan sambil menatap bintang-bintang. Merasa perjalanan ini sedikit kurang sunyi berkat pertemuan singkat namun berarti tersebut. Suasana menjadi santai, dan kamu menutup kesepakatan dengan harga yang adil. Kamu harus beberapa kali berhenti untuk memastikan tali kargo terikat kuat. Unta-unta mendengus pelan, gelisah oleh hawa dingin yang datang bersama angin. Kamu teringat cerita dari pedagang lain tentang bagaimana orang Scythia membungkus kargo mereka dengan kulit kuda agar tahan rebel, dan kamu mulai mempertimbangkan untuk meniru cara itu di perjalanan berikutnya. Sejarawan masih memperdebatkan apakah orang Scythia benar-benar memegang peran besar dalam jaringan perdagangan atau hanya kelompok perantara kecil. Tetapi semua sepakat bahwa tali dan rambut kuda mereka adalah komoditas penting di jalur kuno.
Mereka menawarkan barter. Tali yang terkenal kuat ditukar dengan keranjang kurma dan aprikot kering. Kamu tahu tali mereka bernilai karena tahan lama, sangat berguna untuk mengikat kargo atau hewan di jalur berangin kencang. Saat transaksi berlangsung, seekor unta milikmu tiba-tiba meludah ke arah salah satu pedagang Scythia yang tertawa lebar. Setelah barter selesai, pemimpin kelompok Scythia berbagi satu rahasia perjalanan. Mereka selalu membawa kantong kecil berisi biji-bijian panggang seperti millet. Ringan namun penuh energi untuk perjalanan jauh. Menjelang sore, angin bertiup kencang, membawa debu dan rumput kering berputar di udara. Ketika matahari tenggelam, rombonganmu berkemah di dekat sekelompok pohon rendah. Saat malam tiba, rombonganmu memasuki jalur sempit menuju wilayah Bactria, dengan tebing batu menjulang di kedua sisi, dan hanya obor yang berkedip di kejauhan menerangi jalan. Suara langkah unta bergema di dinding batu, kadang diiringi suara kerikil jatuh dari lereng curam. Pemandu mengingatkan bahwa daerah ini sering dijadikan tempat oleh para penyelundup untuk menukar kargo dengan batu atau barang murah. Ketika para pedagang terlelap, kamu menggenggam erat kantong perak dan meminta semua anggota rombongan bergantian berjaga sepanjang malam. Angin dingin berhembus dari celah sempit, membuatmu menarik jubah lebih rapat. Obor yang ditancapkan di sekeliling berkelip tertiup angin, memantulkan bayangan unta yang beristirahat. Kamu menarik napas panjang, membungkus tubuh dalam jubah, lalu berbaring di atas tikar kasar. Suara air dan desiran angin menjadi irama lembut yang akhirnya menutup matamu meski bahaya mungkin saja masih mengintai di kegelapan. Seorang pedagang tuang mulai bercerita tentang legenda hantu para kafilah yang tewas kedinginan di sini, dikatakan berkeliaran untuk menyesatkan orang yang lengah. Sejarawan masih berdebat apakah cerita ini hanyalah cara lama untuk menakut-nakuti agar disiplin atau benar-benar berasal dari peristiwa tragis. Seorang rekan meniup seruling bambu, melodi panjangnya bergema di tebing, menciptakan suasana aneh tapi menenangkan. Kamu mengunyah beberapa butir millet panggang, tubuh lelah, tetapi pikiran tetap waspada karena musik dan nyala api membuat suasana terasa aman, terlepas dari keyakinanmu. Setiap suara angin panjang membuat langkahmu otomatis melambat dan mata lebih awas. Di salah satu titik, kamu menemukan satu gulungan sutra di punggung unta telah diganti dengan karung ringan berisi batu kecil. Jelas ada tangan nakal yang mendekati kafilah ketika melewati jalur gelap. Tidak mungkin menemukan pelakunya di tengah malam. Tapi setidaknya hanya satu gulungan yang hilang. Kamu segera menggunakan tali Scythia yang baru didapat untuk mengikat semua barang lebih erat dan menambahkan lonceng kecil di tali, agar terdengar jika disentul saat berhenti di lembah kecil dengan aliran air. Kamu menyalakan api unggun besar untuk menakuti binatang liar dan penyelundup. Sebelum tidur, kamu berjalan keliling perkemahan memeriksa tali kargo sekali lagi. Pagi baru saja menyingsing ketika langit berubah menjadi kuning keabu-abuan. Tanda angin kencang akan datang saat rombongan bersiap meninggalkan celah pegunungan. Badai gurun tiba-tiba menerjang, membawa pasir dan debu berputar dalam pusaran tebal yang menutup pandangan. Kamu cepat-cepat menarik kain penutup wajah dan memberi isyarat agar semua tali pengikat unta diperiksa. Kamu dan rekanmu melepaskan ikatan, menenangkan hewan-hewan itu, dan memeriksa muatan mereka. Beberapa buah rusak, tetapi gulungan sutra dan kantong perak tetap aman. Angin kini hanya berhembus lembut, berdesir di celah batu. Kamu duduk dekat api unggun, membiarkan panas meredakan rasa perih di kulit akibat garam. Sambil mengunyah aprikot kering terakhir hari itu, kamu berpikir dalam hati bahwa jika bisa bertahan melewati badai dan kehilangan ini, keuntungan di akhir perjalanan pasti akan sepadan dengan semua luka dan malam tanpa tidur. Semua barang dipasang ulang menggunakan tali Scythia yang kuat agar lebih aman untuk perjalanan berikutnya. Namun, suara lenguhan panik terdengar saat dua ekor unta terlepas dari rombongan, lenyap dalam kabut pasir pekat. Seluruh kelompok harus berjongkok melindungi diri di balik batu besar, menunggu angin mereda. Begitu badai berakhir, tanah berubah menjadi lautan pasir tanpa jejak jelas. Kamu dan dua rekan segera mencari dua unta yang hilang. Angin masih berdesir, tapi jarak pandang sudah cukup untuk mengikuti bekas jejak yang samar di sepanjang jalan. Kamu menemukan beberapa keranjang terlepas, sebagian buah delima hancur berserakan, dan jejak kaki unta yang menuju ke bukit pasir jauh. Sejarawan masih memperdebatkan apakah badai seperti ini benar-benar dapat menelan habis seluruh kafilah, atau hanya membuat mereka tercerai-berai dan tersesat. Tetapi melihat betapa cepatnya jejak hilang,
kamu merasa kisah tentang rombongan yang senyap tidak berlebihan. Setelah hampir 1 jam, kamu menemukan kedua unta itu terperosok di lereng pasir. Satu kakinya terlilit tali, tetapi untungnya tidak cedera parah. Kembali ke perkemahan. Tubuhmu terasa berat dan lelah seakan energi terkuras habis. Semua orang membantu mengumpulkan keranjang yang masih utuh. Sementara buah yang busuk dikubur agar tidak menarik binatang liar. Seorang teman bercanda bahwa unta-unta mungkin lebih tangguh dari pemiliknya, karena setelah badai, mereka hanya butuh air dan segenggam rumput untuk kembali berdiri dan berjalan. Malam itu, rombongan berkemah di bawah naungan batu besar. Ketika rombonganmu akhirnya mencapai Samarkand, langit cerah dan sinar matahari memantul di atap-atap berwarna biru dari pasar yang ramai. Suara teriakan penjual, lenguhan unta, dan aroma rempah bercampur dengan wangi buah matang menciptakan suasana bising, namun memikat. Namun, satu kesalahan kecil dalam menilai kualitas atau berat bisa menghapus semua keuntungan perjalanan. Perantara itu licin, mencampur batu asli dengan batu kualitas rendah dalam satu keranjang. Memaksa matamu jeli menilai warna dan bobot agar tidak tertipu, seorang pedagang senior berbisik bahwa pedagang Samarkand dikenal ahli memoles batu, sehingga batu biasa tampak bersinar seperti permata terbaik. Sejarawan masih berdebat, apakah praktik ini dianggap seni dagang yang diterima atau penipuan yang dibungkus keterampilan. Kamu menuntun unta-untamu ke kawasan khusus pedagang, tempat para penjual dari timur dan barat berkumpul untuk menukar barang. Seorang perantara berkulit gelap yang fasih berbicara beberapa bahasa mendekat, menawarkan kesepakatan besar, menukar persediaan jeruk, kurma, dan kacang milikmu dengan batu giok dan batu permata dari utara. Kamu tahu ini peluang emas. Karena batu-batu itu bisa dijual dengan harga jauh lebih tinggi di kota-kota barat. Setelah tawar-menawar panjang, kamu berhasil menukar sebagian besar kargo untuk batu-batu yang sudah diperiksa teliti. Beberapa koin perak Partia juga dikeluarkan untuk menyelesaikan kesepakatan. Kamu merasa lega melihat kantong batu permata terikat kuat di punggung unta. Meski sadar perjalanan pulang tetap penuh risiko, sore itu, kamu berjalan menyusuri jalan berbatu Samarkand, di mana lentera minyak menggantung di depan kios, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Musik dari rumah teh terdengar samar, aroma kuin madu dan kayu manis terbawa angin. Kamu membiarkan dirimu beristirahat sejenak, menyeruput teh hangat sambil mendengarkan cerita pedagang lain tentang keuntungan besar maupun kafilah yang kehilangan segalanya karena lalai saat kembali ke tempat bermalam. Kamu memeriksa lagi kantong batu dan perak. Memastikan semua ikatan aman sebelum tidur. Malam itu tenang, hanya suara napas unta dan hembusan angin melewati kain tenda pasar. Kamu memejamkan mata, membayangkan perjalanan terakhir dan keuntungan yang menunggu. Berdoa agar tak ada kejutan sebelum sampai rumah. Kamu meninggalkan Samarkand saat matahari masih rendah. Sinar pagi menebarkan warna keemasan tipis di atas jalan tanah panjang menuju barat. Unta-unta melangkah perlahan, membawa kantong batu permata dan sisa kargo yang diikat kuat, sementara matamu terus mengawasi setiap ikatan. Tidak banyak buah atau sutra tersisa, tetapi barang yang dibawa cukup untuk menutup semua biaya perjalanan. Jumlah akhirnya cukup untuk menghidupi keluargamu selama berbulan-bulan. Bahkan membeli beberapa ekor unta baru untuk perjalanan berikutnya. Ada rasa lega sekaligus bangga, karena setiap badai, setiap perdebatan di pasar, dan setiap tawar-menawar yang menegangkan akhirnya membawa hasil yang sepadan. Di setiap tarikan napas menjadi lebih dalam, detak jantung melambat. Bayangan gurun menghilang, digantikan oleh atap rumah yang hangat dalam benakmu. Kamu mendengarkan angin seperti lagu pengantar tidur, membiarkan kantuk menarikmu pergi. Seperti kafilah yang melangkah pulang dalam keheningan malam, suasana pagi hening. Hanya langkah unta dan denting lonceng kecil di pelana yang menemani perjalanan. Bagian terakhir dari perjalanan ini jauh lebih aman, tetapi rasa lelah dari minggu sebelumnya membuat setiap langkah terasa berat. Kamu menatap bukit pasir yang landai dan semak jarang di kejauhan. Seorang rekan bercanda bahwa setelah perjalanan ini, hanya mendengar suara angin gurun saja akan membuatnya ingin tidur seminggu penuh di rumah. Kamu tersenyum kecil, meskipun tubuhmu sendiri juga terasa remuk oleh retakan kulit dan malam-malam panjang tanpa tidur. Sejarawan masih berdebat, apakah pedagang zaman kuno benar-benar menjadi golongan kaya raya, atau hanya pekerja keras yang rela mengambil risiko besar demi keuntungan yang tak selalu pasti.
Saat beristirahat di tepi mata air kecil, kamu menghitung kembali semua koin dan batu permata. Malam terakhir sebelum pulang, kamu berbaring di atas tikar tebal, mendengarkan suara api unggun berderak dan angin lembut menyapu rumput kering. Unta-unta tertidur nyenyak. Perut mereka penuh setelah minum dan makan cukup. Kamu menatap langit, melihat jalur Bima Sakti membentang seperti jalan bercahaya, dan membiarkan pikiranmu melayang ke momen saat kamu melangkah melewati gerbang rumah, meletakkan kantung koin di atas meja, dan tahu perjalanan ini berhasil. Suara angin malam terasa sejuk, membuat matamu perlahan terpejam. Tarik napas dalam dan biarkan tubuhmu rileks, merasakan udara malam yang sejuk menyelimuti kulitmu. Setiap tarikan napas terasa lebih lambat dan teratur. Perjalanan panjang dengan malam-malam dingin di gurun, siang yang membakar, dan tawar-menawar melelahkan kini sudah tertinggal jauh di belakang. Sekarang yang tersisa hanya ketenangan gelap malam dan suara napas unta yang beristirahat di sekitarmu. Setiap hembusan angin malam terasa seperti menyapu sisa ketegangan dari tubuhmu, membawa rasa aman setelah perjalanan yang penuh tantangan. Kamu membiarkan pikiranmu melepaskan gambaran keranjang buah, kantong koin, dan hiruk pikuk pasar. Suara napas unta, bunyi api unggun yang berderak pelan, dan angin yang berhembus lembut bersatu membentuk irama yang lambat, seperti musik lembut yang membuat matamu tertutup semakin rapat. Setiap napas membawamu semakin dekat ke tidur lelap. Dengarkan angin membawa ketenangan, biarkan ia menuntunmu ke malam yang damai, di mana semua rasa lelah perlahan hilang, dan yang tersisa hanyalah ketenangan untuk beristirahat sepenuhnya. Sebagai gantinya, kamu membayangkan langit malam yang luas, bertabur bintang seperti titik cahaya kecil yang menuntunmu menuju tidur yang dalam dan damai. Tubuhmu terasa semakin berat di atas tikar, lengan dan kaki sepenuhnya rileks, tanpa beban dari langkah-langkah panjang berhari-hari. Biarkan pikiranmu hanyut jauh dari semua urusan tentang keuntungan dan perjalanan. Hanya tersisa ruang sunyi dan kehangatan dari api unggun.